Wakil Ketua Komisi B Anas Karno kunjungi Pasar Tunjungan pada hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Menurut Anas, Pasar Tunjungan perlu dihidupkan kembali. Pasar Tunjungan sebagai ikon metropolis kota perdagangan dan jasa, lokasinya strategis di pusat detak perekonomian kota. Secara infrastruktur seperti ruang periklanan di bagian depan pasar juga masih kokoh. Kemudian, area dalam pasar pun masih memungkinkan untuk dihidupkan kembali, maka dari itu PD Pasar Surya harus membangunkan Pasar Tunjungan sebagai aset potensial yang sedang tertidur. Stan lantai 2 dan 3 Pasar Tunjungan masih tanpa penghuni pedagang hingga kini. Eskalator menuju lantai 2 mati. Tidak hanya itu, lantai tangga juga berdebu dan licin. Seluruh stan di lantai 2 dan 3 gelap, tidak ada cahaya, aktivitas perdagangan juga mati. Pasar Tunjungan di bawah manajemen PD Pasar Surya. Hanya area lantai 1, ada beberapa stan pasar yang buka, mayoritas para pedagang di lantai 1 itu menawarkan produk makanan dan minuman. Ada sekitar 25 stan di lantai 1, yang membuka stan hanya 10. Tadi ini baru saja meninjau ini, artinya memang ya tetap kondisinya seperti yang pernah saya lihat berkali-kali di sini, kondisinya masih banyak yang mangkrak. Hanya depan itu yang sudah, depannya Jalan Tunjungan, depan itu sudah banyak yang penyewanya. Harapan daripada kami juga Komisi B ini agar yang kosong-kosong ini bisa juga terisi, dan juga penuh harapan lagi juga dengan adanya Direktur PD Pasar yang baru ini agar mempunyai inovasi, keberanian, sehingga mengoptimalkan PD Pasar yang ada di Pasar Tunjungan ini. Harapan ini adalah karena ikon, ini yang utama. Masih banyak pasar-pasar daripada PD Pasar ini yang harus dikelola dan dipimpin dengan baik. Ya, jangan sampai terjadi kemunduran. Karena kan sekarang sudah ada direktur umumnya ya, sama mengangkat kembali kejayaan, mengoptimalkan kembali, memaksimalkan dan memulihkan perekonomian Kota Surabaya. Karena ini termasuk aset-asetnya sebenarnya aset-aset produktif. Jangan sampai aset-aset di pasar ini banyak yang produktif menjadi nganggur dan tidak potensi. Pertama adalah bisa bergandengan dengan investor atau pihak ketiga, memberikan support ya agar bisa dalam bentuk permodalan atau kerjasama yang baik tentang bisnis orientednya maupun tentang manajemennya. Kedua, jangan sampai meninggalkan wilayah sekitar, masyarakat wilayah sekitar yang dalam usaha, punya usaha mikro dan UMKM, sehingga bisa bergandengan tangan baik lingkungan sekitar maupun lingkungan yang ada di luar, bergandengan bersupport bersama. Seperti itu. Kan sayang kalau kondisi ini yang sudah ada depan tapi tidak dimasukkan ke belakang, sampai belakang dan ketemu sampai Jambu Malang. Ini kalau sudah dimaksimalkan mulai depan sampai belakang, otomatis ramai. Parkirnya juga sudah ada. Nah, ini maksimal juga parkir yang di jalan memang bisa dimaksimalkan. Sementara itu Agus Priyo Akhirono selaku Direktur Utama terpilih memimpin 67 PD Pasar Surya Surabaya saat ditemui media lensa parlemen di kawasan Gubeng mengatakan, per tanggal 31 Agustus mendapat amanah dari Bapak Wali Kota Surabaya menjadi Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya. Jadi kita bukan menganggap PR ini sebagai beban ya, tapi PR ini sebagai penunjang semangat supaya kami nanti kan ada 2 direktur yang baru, Direktur Utama dan Direktur Tata Usaha. Nah, ini menjadi pemicu semangat bagi kami untuk menyelesaikan PR-PR tadi. Apa yang ingin kita bawa ke depan PD Pasar ini kan kita sebenarnya pada dasarnya, pada prinsipnya kita menginginkan pasar itu tertib, nyaman, aman. Pasar tradisional tertib, bersih. Nanti kita bisa kembangkan dengan konsep bagaimana pasar tradisional ini bersaing dengan pasar-pasar modern, tanpa mengurangi rasa tradisionalnya. Jadi kita tidak mengurangi jumlah pedagang, kita tidak mengurangi rasa-rasa tradisional. Kan kalau di pasar itu kan bukan hanya informasi harga sayur, tapi mereka bertemu
tegur sapa, interaksi sosial. Justru malah informasi yang didapat dari pasar jauh lebih besar daripada di media kan gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi begini Pak, untuk mengembangkan bagaimana pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern, mungkin kita membutuhkan energi baru. Artinya begini, apabila memungkinkan, kita masih perlu pendalaman lagi. Apabila memungkinkan, ya kita bisa ajak investor untuk ikut berkembang, untuk ikut membuat pasar yang tradisional ini. Kita tawarkan konsep pasar tradisional yang rasa modern, begitu Bang. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan data-data. Inventaris data dulu, karena dari data itu kita buat keputusan, kebijakan yang kita susun dari yang urgent sampai yang terendah. Yang urgent harus kita kerjakan saat itu kita kerjakan. Jadi data dulu kita kumpulkan, baik itu data secara lisan mungkin dan dari teman-teman juga yang sudah ada di dalam PD Pasar, karena saya perlu data itu dulu. Baru nanti akan saya putuskan ini apa yang urgent dan apa yang bisa ditunda. Terus terang kalau untuk kolaborasi belum, tapi ada keinginan karena apa? Di PD Pasar sendiri kan ada beberapa pasar yang bisa menjual hasil-hasil dari produk BUMD yang lain, misalkan RPH. Kan itu bisa gitu. Nanti kami akan koordinasikan dengan pihak terkait ya, dalam hal ini RPH. Gitu. Agus Priyo juga mengutarakan untuk Pasar Tunjungan akan berusaha semaksimal mungkin dan mengajak para investor ikut mengembangkan Pasar Tunjungan atau PD Pasar Surya Surabaya, bangkit dari tidurnya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.